Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari ke-16 puasa Ramadan. Ini maknanya kita sudah melewati 50%. Semestinya
Karena sudah lebih dari setengah kita lewati, maka tujuan puasa itu sudah terbentuk menjadi karakter kita. Yang lazim kita pahami bersama, sejak kita kecil sudah tahu, tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah tidak mengatakan pasti kamu bertakwa. Agar maknanya orang yang puasa Ramadan ada yang berhasil mencapai gelar takwa, tapi tidak sedikit yang mencapai, kata Nabi, hanya mendapat lapar dan dahaga, tidak ada perubahan, yang diistilahkan oleh ulama-ulama kita puasa ular. Ketika ganti kulit, dia tidak makan dan minum, tetapi setelah ganti kulit kembali menjadi asli seperti ular. Beda puasa yang diharapkan agama. Puasa seperti ular. Dia tidak makan dan minum ketika jadi kepompong. Tapi subhanallah, setelah puasa dia menjadi kupu-kupu, makhluk Allah yang salah satu kita senang warnanya. Takwa gampang diucapkan. Bahkan pejabat kadangkala kalau dilantik zaman dulu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Semua itu ada ucapan itu. Tapi sayangnya karakteristik dan ciri orang takwa dia tidak miliki. Pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya jati diri orang bertakwa? Kita akan menjawab dengan seperti apa yang dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, yang Nabi sendiri pernah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay bin Ka'ab, saya diperintah Allah untuk membacakan ayat kepadamu." Ubay bin Ka'ab lalu berkata, terharu dia, "Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku?" "Iya. Allah perintahkan menyebut namamu." Bayangkan Allah yang sebut nama kita, Pak. Disebut saja nama kita, presiden sudah senang. Allah yang sebut namanya, Ubay bin Ka'ab. Maka dibacakanlah surah Al-Bayyinah. Maka kagumlah dia, menangis dan terharu. Ubay bin Ka'ab ini terpilih sahabat utama Rasulullah, generasi pertama masuk Islam dari kaum Ansor. Dia kemudian menjadi juru tulisnya Rasulullah. Dia kemudian dibaiat, disepakati sebagai guru ngajinya para sahabat Nabi. Apa beliau dikatakan soal takwa? Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Ubay bin Ka'ab, engkau adalah kekasih Rasulullah, ahli hikmah." Dan Ubay bin Ka'ab ini adalah imam salat tarawihnya Umar bin Khattab ketika beliau khalifah. Apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab menjawab, "Wahai Umar bin Khattab, pernahkah engkau berjalan bersama Nabi di bebatuan, batu-batu cadas, di pegunungan?" Kata Umar bin Khattab, "Ya, pernah." "Apakah ketika Nabi menghadapi batu-batu cadas itu, Nabi kemudian balik haluan dan tidak jadi berjalan?" "Tidak," kata Umar. Nabi tetap jalan lanjut, tetapi dia mengambil sikap. Dia angkat sebagian jubahnya, lalu dia linting tangannya, lalu sangat berhati-hati melewati batu cadas itu. Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, itulah takwa, kehati-hatian. Bukan kecerobohan. Orang Bugis bilang, "Dek nak kajili-jili. Dek nak karonjo-ronjo." Dia tidak, apa sih? Ya, kehati-hatian, itulah takwa. Kehati-hatian dalam hal apa? Satu, buat adik-adik sekalian, memilih jodoh. Alhamdulillah, Al-Quran melalui hadis Nabi dipaparkan. Kamu pilih jodoh, pilih istri. Kata Nabi, li jamaliha, lihat cantiknya. Tapi zaman modern sekarang ini adik-adik, jangan kau terpesona dengan kecantikan. Kenapa? Karena cantik bisa diolah. Cantik bisa ditipu melalui kamera. Yang kedua kata Nabi, lihatlah keturunannya. Siapa bapaknya, siapa ibunya. Boleh kau pilih cantik dan keturunan. Tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nabi Lut. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya justru Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga kata Nabi, pilihlah pasanganmu karena kekayaannya. Allah tidak melarang kita memilih orang kaya. Yang Allah larang adalah materialistik. Apa itu materialistik?
menghalalkan segala cara, yang penting dapat uang. Meskipun beda agama, yang penting kaya. Itu namanya materialistik. Tapi mempertimbangkan orang kaya tidak dilarang. Rasulullah ditakdirkan Allah menikah dengan Khadijah. Salah satu pertimbangannya karena Khadijah paling kaya di Mekah waktu itu. Yang keempat, kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Karena agama bisa mendapatkan semuanya. Adik-adik sekalian, pegang baik-baik ini ketika Anda memilih istri. Insya Allah tidak akan salah. Berapa banyak orang hina karena salah memilih jodoh. Berapa banyak orang mulia karena tepat memilih jodoh. Yang kedua, hati-hati milih sahabat. Nabi secara gamblang memberikan ilustrasi. Kau lihat orang yang bersahabat dengan penjual parfum. Kalau dia tidak dapat parfumnya, dia dapat baunya. Dan kau lihat orang yang bersahabat dengan pandai besi. Kalau dia tidak terbakar oleh apinya, dia dapat hawa panasnya. Kemudian para ulama menjelaskannya lagi dengan sederhana. Lihatlah kulit kambing, dianggap hina bahkan najis sebagian. Tapi ketika berteman dengan Quran menjadi kulit Quran. Kulit kambing dicium karena menghargai Quran. Sebaliknya ketika kulit kambing bertemu dengan beduk, maka dia dipukul tiap hari. Salah milih teman. Saudaraku, hati-hati milih teman. Teman menentukan kita. Sampai Nabi katakan, kalau kau mau lihat dasat, lihat siapa temannya. Kalau kau mau lihat seseorang, lihat siapa temannya. Berapa banyak orang yang tadinya alim menjadi rusak karena salah milih teman. Berapa banyak orang yang tadinya tidak baik, tapi karena berteman dengan orang-orang soleh, akhirnya ikut menjadi orang-orang soleh. Kita masih dengar dan masih hafal lagunya, filsafatnya Tombo Ati. Ketika hatimu mau baik, satu di antaranya berteman dengan orang-orang soleh. Bahkan Rasulullah memberikan informasi di padang mahsyar kelak ada 7 golongan orang yang mendapat perlindungan dari Allah, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Satu di antara 7 golongan itu adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Kalau Anda berteman gara-gara jabatan, siap-siap kau kecewa. Berapa lama itu jabatan? Kalau Anda berteman karena popularitas, siap-siap kau kecewa. Popularitas ada batasnya. Karena Anda berteman karena kekayaan, siap-siap kau kecewa karena kaya ada batasnya. Tapi ketika berteman karena Allah, dia akan mencapai keridaan Allah dunia sampai akhirat. Kemudian yang ketiga, hati-hati cari nafkah. Jangan tergoda oleh bisikan setan. Allah tidak melarang kita berdagang. Bahkan Allah memberikan panduan dalam Al-Quran. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Rezeki ini kadang membuat iman kita goyang. 3 perintah agama yang kita yakini tidak boleh kita campuri. Itu hak prerogatif Allah. 3 hal. Kita sangat yakin tentang ajal. Kita sangat yakin tentang jodoh Allah yang tentukan. Tapi iman kita longgar ketika rezeki kita bicara. Kalkulasi inilah. Bahkan kita sampai sangka buruk kepada Allah soal rezeki. Kita tunda pergi haji, kita tunda bangun masjid, kita tunda bersedekah karena kita khawatir bagaimana nanti. Padahal Allah katakan, ana inda sonni abdi bi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau kau sangka saya kasih kau tahun depan rezeki, kalau sangka baik kepadaku saya kasih kamu. Soal rezeki, Ibrahim alaihissalam pun pernah mengalami. Kau pergi dakwah Ibrahim. Kata Ibrahim, banyak anakku. Siapa yang ngurus? Kata Allah, saya maha kaya. Kau belah itu batu di depanmu. Dia belah batu kampak. Belah lagi sampai 3 kali. Ibrahim mendapati ulat dalam batu. Kata Allah, Ibrahim kau lihat itu. Ulat dalam batu. Ulat tak ada kakinya. Tidak ada tangannya. Tidak sarjana. Kulitnya lembut. Bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Tidak percaya Pak? Tolong tunjukkan angkat tangan selesai Jumat nanti ada keluarganya mati kelaparan di sini. Tapi yang mati karena narkoba, mati karena tawuran, mungkin ada. Itu maknanya Allah jaminkan tidak keluar dari rahim seorang hamba kecuali aku telah jamin rezekinya. Cuma setan masuk, dibuatnya kita sakwa-sangka, dibuatnya kita ragu-ragu. Bagaimana ini? Akhirnya kita lebih percaya pengusaha daripada keyakinan kepada Allah bahwa Allah yang ngatur rezeki kita.
Hati-hati berusaha. Silahkan cari nafkah. Pedomannya kata Nabi 3H. Halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, banyak. Ini sistematikanya tidak boleh dibalik. Halal nomor 1. Baik nomor 2. Banyak nomor 3. Tapi karena kita sekuler berpikirnya. Kita sangat liberal cara berpikir kita. Akhirnya apa? Cara pola berpikir kita cari nafkah. Banyak nomor 1. Halal haram urusan belakang. Maka jangan heran duit kita banyak, anak kita membangkang. Jangan heran duit kita banyak tapi istri kita membangkang. Allah melatih kita soal rezeki ini. Itulah Ramadan. Yang ketiga, yang keempat. Sebagai bangsa dan sebagai negara. Hati-hati milih pemimpin. Biar kita mayoritas muslim di Indonesia. Sejak kita tahu ada Islam di Indonesia, selalu terngiang di telinga kita. Indonesia adalah masyarakat muslim terbanyak Islamnya di dunia. Tapi sayang kita tidak bisa menikmati kepemimpinan Islam. Kita tidak bisa menikmati kepemimpinan Islam padahal kita lebih dari 83%. Ini berarti kita gagal berislam di negara kita. Dan itu berawal kita salah memilih pemimpin. Kalau kita bicara begini, jangan dianggap kita musuh negara. Tapi ini bagian kecintaan kita kepada negara. Kita sama-sama salah. Salah memilih pemimpin karena kita mengedepankan sogo. Partai juga ketika mau dipilih dia teriak, kami akan menjadi wakil rakyat. Tapi ketika terpilih dia tidak menjadi wakil rakyat, tapi dia menjadi wakil partai. Itulah sebabnya sebagian ulama salaf mengharamkan demokrasi. Tapi inilah negara Republik Indonesia. Kita ditakdirkan untuk memilih sistem negara kita demokrasi. Maka yang terbaik, ayo kita mari koreksi diri masing-masing. Bermula dari rumah tangga kita masing-masing. Anak kita didik kalau dia jadi pejabat-pejabat yang baik. Kalau dia jadi pengusaha-pengusaha yang baik. Dan Allah hadirkan untuk menjadi baik itu. Ada kaderisasi. Ada kursus. Ada pelatihan. Inilah Ramadan. Ramadan ini pelatihan. Jangankan yang haram, yang halal saja bagi orang Islam kalau Ramadan dia mampu kendalikan dirinya. Air putih, nasi, halal. Tapi jam 12 siang tidak boleh. Bukan haram, tidak boleh. Tunggu sampai duhur, sampai maghrib. Maknanya orang Islam dia mampu mengendalikan dirinya. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu dia kendalikan. Bolehkah pejabat-pejabat memamerkan kekayaannya di medsos? Memperlihatkan kemewahannya di medsos? Boleh, tapi tunggu setelah seluruh rakyat Indonesia juga mapan. Itulah makna daripada orang-orang yang bertakwa. Semoga ada manfaat. Barakallahu li wa lakum wa izzazil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Mari sejenak kita berdoa, mohon izin untuk mengaminkan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana
La tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.